Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 4 Kendari, dan pemirsa yang menyaksikan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga materi ini mudah dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Pemodelan perangkat lunak adalah aktivitas yang dilakukan pada tahapan awal rekayasa perangkat lunak atau pembuatan perangkat lunak. Model pembuatan, atau pengembangan, atau rekayasa perangkat lunak pada umumnya mengacu pada model yang disebut SDLC. Berdasarkan konsep dan model dasar yang menjadi inspirasi, setiap model memiliki karakteristik umum. Yang pertama, kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Yaitu, semakin detail sebuah masalah, semakin mudah untuk membuat solusi penyelesaiannya. Yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Sejalan dengan definisi algoritma, yaitu urutan langkah-langkah penyelesaian masalah, yang disusun secara sistematis dan logis. Yang ketiga, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Yaitu, pengguna, pemilik, pengembang, pemrogram dan seluruh elemen yang terkait dengan pengembangan. Yang keempat, dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Setiap tahapan dalam model menghasilkan sejumlah tulisan, diagram, gambar dan bentuk lain yang harus didokumentasi untuk melakukan restore. Yang kelima, keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Nilai yang dimaksud adalah efek dari penggunaan aplikasi dapat mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan, meningkatkan reputasi dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai model perangkat lunak berorientasi objek. Di antaranya, waterfall model, prototyping model dan unified model. Yang pertama, waterfall model, disebut waterfall karena diagram prosesnya mirip air terjun. Berikut ini adalah gambar diagramnya. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 5 tahapan utama dalam waterfall model. Yaitu, tahap investigasi, analisis, desain, implementasi dan perawatan. Tahapan pertama, investigasi. Investigasi dilakukan untuk menentukan apakah ada masalah yang akan diselesaikan, atau adakah peluang untuk mengembangkan perangkat lunak, dan apakah perangkat lunak yang dibuat layak untuk menyelesaikan masalah itu. Tahapan kedua, analisis. Analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna, atau pemilik perangkat lunak, dan menganalisa kondisi yang ada, yang diperlukan di dalam perangkat lunak. Tahapan ketiga, desain. Desain bertujuan menentukan spesifikasi detail dari komponen sistem informasi, yaitu manusia, hardware, software, network, data dan berbagai komponen lain yang sesuai dengan hasil analisis. Tahapan keempat, implementasi. Implementasi merupakan tahapan untuk mengembangkan software, yaitu pengkodean software, atau program, atau aplikasi, penggunaan database dan lain-lain serta melakukan pengujian. Tahapan kelima, perawatan atau maintenance. Tahapan ini dilakukan ketika perangkat lunak yang dikembangkan, sedang atau telah dioperasikan. Pada tahap ini, dilakukan monitoring, evaluasi, dan perubahan bila diperlukan. Selanjutnya, model kedua, prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Prototyping model dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, seperti pada gambar berikut.
Tipe yang pertama, reusable prototype, yaitu prototipe yang akan ditransformasikan menjadi produk final. Tipe yang kedua, throwaway prototype, yaitu prototipe yang langsung dibuang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Tipe yang ketiga, input-output prototype, prototipe ini terbatas pada antar muka atau interface. Tipe yang keempat, processing prototype. Prototipe ini meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transaksi. Tipe yang terakhir, sistem prototype. Prototipe ini berupa model lengkap dari perangkat lunak. Tahap dalam prototyping dapat dikatakan prototipe yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah, kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna, atau pemilik sesegera mungkin. Haris, tokoh dalam bidang pemrograman, membagi prototyping dalam 6 tahapan. Tahapan pertama, identifikasi kandidat prototyping. Kandidat yang dimaksud adalah user interface, file-file transaksi utama dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Tahapan kedua, rancang bangun prototipe dengan bantuan software, seperti Word, Excel, database, pengolah grafik dan CASE, Computer Aided System Engineering. Tahapan ketiga, uji prototipe. Untuk memastikan prototipe dapat dijalankan dengan mudah, untuk tujuan demonstrasi. Tahapan keempat, siapkan prototipe USD User System Diagram, untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Tahapan kelima, evaluasi dan melakukan perubahan bila diperlukan. Tahapan keenam, transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh, dengan melakukan penghilangan kode yang tidak perlu, menambah kode yang diperlukan, perbaikan dan pengujian secara berulang. Selanjutnya, model ketiga, Unified Process, disingkat UP. UP kadang disebut USDP, Unified Software Development Process. UP adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, interaktif dan bertumbuh kembang. Daur hidup Unified Process secara umum akan tampak seperti pada gambar berikut. Yang pertama, inception, yaitu tahap penilaian terhadap proyek perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan antar stakeholder, sehubungan tujuan dan dana proyek. Yang kedua, elaboration. Tahapan ini bertujuan mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Yang ketiga, construction. Tahapan ini bertujuan membangun perangkat lunak sampai siap digunakan. Yang keempat, transition. Tahapan ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi, kepada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji, oleh tester kompeten dan pengguna. Inilah materi pertama Mapel Kejuruan RPL kelas 11, Sub-Mapel Pemodelan Perangkat Lunak KD 3.1. Seperti salah satu tindakan yang perlu dilakukan dalam pemodelan perangkat lunak, silahkan salin materi ini ke dalam buku catatan kalian sebagai dokumentasi, agar menjadi backup untuk melakukan restore, yaitu restore pengetahuan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan, semoga materi ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar, SMK Bisa, terima kasih.